Sebenarnya, saya sempat ragu untuk menceritakan kejadian aneh yang saya alami ini. Tapi kali ini, saya ingin berbagi kisah nyata yang pernah saya alami sendiri. Kisah ini tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup saya. Waktu itu, sekitar 2 tahun lalu, saya baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lokasinya agak terpencil, tapi suasananya terlihat tenang. Bangunan tua, tapi masih layak huni. Harga sewanya sangat murah, bahkan sedikit terlalu murah untuk ukuran rumah seluas itu. Saya senang saat pertama kali masuk. Ada halaman kecil di depan dan ruang tamu yang sederhana. Hanya saja, ada satu hal yang dari awal membuat saya tidak nyaman. Lorong panjang menuju kamar-kamar di bagian belakang. Lorong itu sempit, gelap, dan terasa dingin. Awalnya saya pikir hanya perasaan, tapi perasaan itu makin menguat setiap malam. Malam pertama, saya sulit tidur. Bukan karena suara bising, tapi karena terlalu sunyi. Kamar saya menghadap lorong itu, dan setiap kali saya menoleh ke pintu, saya merasa seperti ada yang memperhatikan dari luar. Malam kedua, saya terbangun di tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari. Saya merasa ada suara semacam gerakan di atas atap. Langkah kaki, pelan, berat, berjalan pelan-pelan di atas langit-langit kamar. Saya berusaha berpikir logis, mungkin tikus, mungkin kucing. Tapi suara itu terlalu jelas. Terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Malam ketiga, saya mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini, suara itu bukan hanya di atas. Ada bisikan. Pelan, seolah seseorang sedang berbicara di balik dinding. Saya dekati tembok. Tidak ada apa-apa. Tapi bisikan itu makin jelas. Seperti mengucapkan nama saya. Saya langsung merinding. Besoknya, saya coba bertanya ke tetangga sebelah, seorang ibu paruh baya yang tinggal bersama cucunya. Saat saya tanya soal rumah kontrakan saya, ekspresi wajahnya berubah. Dia hanya berkata singkat, Kalau ada yang aneh, jangan dilawan. Diam saja, biarkan lewat. Saya tidak paham maksudnya, tapi sejak malam itu, gangguan mulai terasa semakin nyata. Saya sering menemukan barang-barang berpindah tempat. Benda yang saya letakkan di meja, tiba-tiba sudah ada di lantai, atau berpindah ke kamar lain. Kadang pintu kamar mandi terbuka sendiri, padahal saya yakin sudah menutupnya rapat. Puncaknya terjadi seminggu setelah saya tinggal di sana. Saya terbangun dan mendapati kamar saya gelap gulita, lampu padam. Saya bangkit, berusaha meraih senter di dekat tempat tidur. Saat itulah saya melihatnya. Seseorang berdiri di ujung lorong, bayangannya hitam pekat, tak bergerak.
Tapi saya tahu dia menatap saya. Saya tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Tubuh saya membeku. Dan entah bagaimana, tiba-tiba bayangan itu hilang begitu saja. Esok paginya saya kelelahan dan memutuskan tidak masuk kerja. Saya pergi ke warung dekat rumah. Di sana saya kembali bertemu ibu tetangga saya. Saat saya cerita, dia akhirnya membuka mulut. Kamu bukan orang pertama yang tinggal di sana. Sebelummu, ada seorang perempuan muda. Katanya, dia sering mendengar suara tawa dari lemari. Tak lama kemudian, dia ditemukan gantung diri di kamar itu. Saya langsung lemas. Seluruh tubuh saya bergetar. Setelah itu, gangguan semakin parah. Saya mulai mengalami sleep paralysis hampir setiap malam. Dan setiap kali itu terjadi, saya melihat bayangan hitam itu duduk di dada saya, menatap saya dari jarak sangat dekat. Wajahnya kabur, tapi saya bisa melihat senyumannya. Senyum lebar, menyeramkan, bukan senyum manusia. Suara tawa pun makin jelas, lirih tapi tajam, seperti sedang menikmati penderitaan saya. Saya mulai kehilangan akal sehat, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bahkan di siang hari pun, saya mulai mendengar suara langkah dan bayangan hitam yang melintas di ujung mata saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan tinggal di rumah teman selama beberapa hari. Saat saya kembali untuk mengambil barang-barang, saya mendapati lemari di kamar terbuka sendiri, dan di dalamnya tergantung sebuah kain putih panjang yang saya tidak pernah punya. Saya tidak berpikir dua kali, saya tinggalkan semuanya. Bahkan saya tidak ambil kembali uang sewa. Sampai hari ini, setiap kali saya mendengar suara ketukan di malam hari atau suara langkah di atas plafon, saya langsung teringat pada rumah itu, pada lorong gelap dan bayangan yang terus mengikuti saya, bahkan hingga kini. Karena setelah saya pindah, teror itu belum berhenti.